Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Fadilah dari kelas MKS 3B, jurusan Manajemen Keuangan Syariah semester 3. Di dalam video ini saya akan menjawab beberapa soal dari ujian tengah semester mata kuliah Industri Keuangan Bank dan Non-Bank. Soal pertama, pertanyaannya yaitu sebutkan dan uraikan tugas pokok Bank Indonesia. Tugas-tugas dari Bank Indonesia antara lain yaitu menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa, menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain, membuat dan mengawasi regulasi untuk semua bank yang ada di Indonesia, melakukan penelitian juga pemantauan, dan juga menyimpan uang kas negara dan memberikan bantuan dana kepada bank-bank di Indonesia yang sedang mengalami krisis. Dalam menyukseskan tujuan tunggal Bank Indonesia yaitu memelihara nilai rupiah, maka Bank Indonesia memiliki 3 pilar utama yang sekaligus juga menjadi bidang jangkauan tugasnya. 3 pilar utama tersebut adalah 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, 2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, 3. Menjaga stabilitas sistem keuangan. Sekian. Pertanyaan kedua yaitu, apa yang dimaksud dengan OJK dan jelaskan pula tujuan, fungsi, serta tugas dari OJK tersebut. OJK adalah sebuah lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara terintegrasi. Beberapa yang termasuk dalam industri jasa keuangan yang masuk dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK diantaranya adalah 1. Perbankan, 2. Pasar modal, 3. Asuransi, 4. Dana pensiun, 5. Lembaga pembiayaan, dan beberapa lembaga jasa keuangan lainnya. Tujuan dari dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yaitu agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel sehingga mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil sehingga mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Lalu fungsi OJK. OJK menyelenggarakan sistem pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan, seperti sektor perbankan, pasar modal, dan non-bank. Selain itu, OJK juga sebagai pengambil keputusan mengenai perkembangan dan kemajuan keuangan hingga perlindungan konsumen. Lalu, tugas umum dari OJK. 1. Mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan, baik di sektor perbankan maupun non-perbankan. 2. Mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. 3. Mengatur dan mengawasi aktivitas jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Ketiga, apa yang dimaksud dengan pasar modal syariah, di mana perbedaan saham, suku, dan reksadana syariah, dan bagaimana mekanisme transaksinya di pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah suatu wadah bertemunya antara pembeli dan penjual terhadap berbagai efek yang bersifat jangka panjang, di mana operasional dan sistem yang digunakan tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Dengan kata lain, maksud dan pengertian pasar modal syariah di sini yaitu suatu pasar modal yang berbasis syariah, menetapkan prinsip syariat Islam. Efek yang diperjualbelikan di pasar modal syariah bisa berupa saham syariah, obligasi syariah atau suku, dan reksadana syariah. Saham syariah. Pengertian saham secara umum adalah efek yang menjadi bukti penyertaan modal dari individu atau korporasi terhadap emiten. Jika Anda memiliki saham suatu emiten dengan kuantitas tertentu, maka Anda sudah dianggap memiliki modal di emiten tersebut. Dengan kata lain, Anda termasuk pemilik perusahaan. Dengan demikian, Anda berhak mendapatkan sejumlah keuntungan atas penyertaan modal atau investasi tersebut. Sedangkan yang dimaksud saham syariah yaitu saham yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan bisnisnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Apa contoh kegiatan bisnis yang tidak sesuai syariah? Misalnya, bisnis minuman keras, hiburan seks, makanan haram, perjudian, riba, dan perkara haram lainnya. Di pasar modal, ada yang disebut sebagai indeks saham syariah atau ISSI, yaitu
daftar saham syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI, serta masuk ke dalam kategori DES atau daftar efek syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Jadi, saham yang masuk ke dalam ISSI merupakan saham syariah. 2. Obligasi syariah atau suku. Suku atau obligasi syariah adalah surat berharga berupa penyertaan modal diterbitkan oleh penerbit suku dan dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Bagi pihak yang menerbitkan suku atau penerbit, maka ada kewajiban bagi penerbit tersebut untuk membayarkan pendapatan bagi hasil kepada pemegang saham. Penerbit suku dalam hal ini bisa pemerintah atau perseroan, bisa BUMN atau BUMS. Ada beberapa ciri-ciri suku, misalnya suku adalah bukti penyertaan modal berorientasi pada prinsip syariah, dana yang dihimpun akan diinvestasikan ke produk syariah, dan transaksi menggunakan akad, bisa mudorobah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. 3. Reksadana syariah. Reksadana syariah adalah wadah untuk menghimpun dana dari pemodal yang kemudian dikelola dan diinvestasikan oleh manajer investasi ke berbagai instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah. Jadi yang dimaksud dengan reksadana syariah ini yaitu di mana mekanisme yang dilakukan pengelolaan, akad, dan pembentukan portofolio tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal. Lalu mekanisme pasar modal syariah. Ada beberapa mekanisme yang menjadi karakteristik dari pasar modal syariah, sehingga hal inilah yang membedakannya dengan pasar modal pada umumnya. 1. Transaksi tanpa riba. 2. Terhindar dari praktik spekulasi. 3. Hanya mentransaksikan efek syariah. 4. Emiten yang tergolong syariah. Dan terakhir, apakah asuransi syariah boleh dibawa di tengah jalan? Menurut saya boleh. Kenapa? Karena asuransi syariah terdapat yang namanya akad tabaru atau tolong menolong, sehingga akan saling memudahkan. Jika terjadi kecelakaan atau dalam keadaan darurat, maka asuransi boleh dipakai di tengah jalan oleh orang yang terikat oleh kontrak dan para pemegang saham. Pada dasarnya, para ulama tentang masalah asuransi terbagi menjadi 4 pendapat. Pendapat yang pertama yaitu yang melarang atau mengharamkan asuransi. Pendapat kedua yaitu membolehkan asuransi, serta yang ketiga membolehkan asuransi tertentu, dan keempat yaitu memandang bahwa asuransi adalah syubhat. Tetapi dapat diambil kesimpulan bahwa asuransi dengan segala bentuknya diperbolehkan jika terbatas dari unsur riba, maisir, dan horor, seperti yang menjadi dasar pemikiran kelompok ulama yang mengharamkan asuransi selama masih ada unsur ribanya. Lalu, jika terjadi kecelakaan, bantuan hanya diberikan kepada mereka yang terikat oleh kontrak ini dan para pemegang saham perusahaan. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.